Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Suci Dea Abelia, Nabila Arista Elba, Masa Nadalivia, dan Ririn Novelli. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ririn Novelli. Kepada Ririn, dipersilahkan. Bab 12 tentang isu terkait instrumen keuangan lain. Pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pengukuran awal. Pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi. Pengukuran selanjutnya. Jika pengukuran andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan untuk instrumen ekuitas atau kontrak terkait instrumen tersebut yang jika dilaksanakan akan mengakibatkan penyerahan instrumen tersebut, maka nilai wajar instrumen tersebut pada tanggal terakhir di mana instrumen dapat diukur secara andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan diperlakukan sebagai biaya perolehan instrumen tersebut. Nilai wajar liabilitas keuangan yang jatuh tempo atas permintaan adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat permintaan. Didiskontokan sejak tanggal pertama saat jumlah tersebut disyaratkan untuk dibayar. Entitas tidak memasukkan biaya transaksi dalam pengukuran awal aset dan liabilitas keuangan yang selanjutnya akan diukur pada nilai wajar yang wajar melalui laba rugi. Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Entitas merupakan pedoman penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai aset. Penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Entitas merupakan persyaratan penghentian pengakuan untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan. Akuntansi lindungi nilai. Jika memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, entitas mematuhi seluruh ketentuan berikut. Yang pertama, entitas menentukan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai sehingga dapat diidentifikasi secara jelas. Yang kedua, risiko lindung nilaian adalah salah satu risiko yang diatur dalam paragraf 12-17. Yang ketiga, instrumen lindung nilai adalah seperti yang diatur dalam paragraf 12-18. Yang keempat, entitas memperkirakan instrumen lindung nilai sangat efektif dalam menutup kerugian risiko lindung nilaian yang ditetapkan. Standar ini mengizinkan akuntansi lindung nilai hanya untuk risiko berikut. Yang pertama, risiko suku bunga instrumen. Yang kedua, risiko kurs valuta asing atau risiko suku bunga dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi. Yang ketiga, risiko harga komoditas yang dimiliki entitas atau dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi. Yang keempat, risiko kurs valuta asing dalam investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Standar ini mengizinkan akuntansi lindung nilai hanya jika instrumen lindung nilai memenuhi seluruh syarat dan ketentuan berikut. Yang pertama merupakan swap suku bunga, swap valuta asing. Yang kedua, melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor. Yang ketiga, jumlah nasionalnya setara dengan jumlah pokok yang ditetapkan atau jumlah nasional item lindung nilaian. Yang keempat, memiliki tanggal jatuh tempo yang tertentu yang tidak lebih lama dari jatuh tempo instrumen keuangan yang dilindungi nilai, perkiraan penyelesaian komitmen pembelian atau penjualan komoditas. Terjadinya perakiraan transaksi dalam valuta asing atau transaksi komoditas yang dilindungi nilai yang sangat mungkin terjadi. Yang kelima, tidak memiliki fitur pembayaran di muka, penghentian dini, atau perpanjangan. Lindung nilai risiko suku bunga tetap atas instrumen keuangan yang diakui atau risiko harga komoditas atas komoditas yang dimiliki. Jika ketentuan dalam paragraf 12-16 terpenuhi dan risiko lindung nilaian adalah eksposur risiko suku bunga, tetap instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau risiko harga komoditas atas komoditas yang dikuasai, maka entitas mengakui instrumen lindung nilai sebagai aset atau liabilitas dan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam laba rugi, dan mengakui perubahan nilai wajar item lindung nilaian yang terkait dengan risiko lindung nilaian dalam laba rugi dan sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat item lindung nilaian. Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai yang diatur dalam paragraf 12-19 jika instrumen lindung nilai kadaluarsa. Yang kedua, lindung nilai tidak lagi memenuhi ketentuan akuntansi lindung nilai. Yang ketiga, entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Lindung nilai risiko suku bunga variabel instrumen keuangan yang diakui, risiko kurs valuta asing atau risiko harga komoditas dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto dalam kegiatan usaha
dengan kegiatan usaha luar negeri. Jika ketentuan dalam paragraf 12-16 terpenuhi dan risiko lindung nilaian adalah risiko suku bunga variabel dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, risiko kurs valuta asing dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, risiko harga komoditas dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, risiko kurs valuta asing dalam investasi neto, kegiatan usaha luar negeri. Jika risiko lindung nilaian adalah risiko suku bunga variabel dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka selanjutnya entitas mengakui dalam laba rugi penyelesaian kas neto periodik dari swap suku bunga. Entitas mengungkapkan hal berikut secara terpisah untuk lindung nilai dari masing-masing 4 jenis risiko yang dideskripsikan. Yang pertama, deskripsi lindung nilai, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Yang ketiga, sifat risiko yang dilindungi nilai sebagai deskripsi item lindung nilaian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi bab 13 yaitu persediaan. Pengukuran persediaan. Entitas mengukur persediaan pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual estimasian dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan persediaan. Entitas memasukkan ke dalam biaya perolehan persediaan seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi dalam membawa persediaan sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat ini. Biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan terdiri dari harga beli, biaya impor, dan pajak lain, dan biaya transportasi, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan baku, dan jasa. Alokasi overhead produksi. Entitas mengalokasikan overhead produksi tetap ke biaya konversi berdasarkan kapasitas normal fasilitas produksi. Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama jumlah periode atau musim dalam kondisi normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas karena pemeliharaan terencana. Produk bersama dan produk sampingan. Suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk yang diproduksi secara simultan. Biaya lain dalam persediaan. Entitas memasukkan biaya lain dalam persediaan perolehan persediaan hanya sepanjang biaya tersebut terjadi untuk membawa persediaan sampai persediaan berada dalam lokasi kondisi saat ini. Biaya dikeluarkan dari persediaan. A. Jumlah abnormal atas pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau biaya produksi lain. B. Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut dibutuhkan selama proses produksi sebelum tahap produksi lebih lanjut. C. Overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk membawa persediaan sampai pada lokasi dan kondisi saat ini. D. Biaya penjualan. Biaya perolehan persediaan pemberian jasa. Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, pemberi jasa mengukur persediaan tersebut pada biaya produksinya. Biaya produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis. Persediaan yang mencakup produk agrikultur yang dipanen entitas dari aset biologis diukur pada pengakuan awal pada nilai wajarnya dikurangi estimasi biaya untuk menjual pada titik panen. Teknik untuk mengukur biaya seperti harga standar, metode eceran, dan harga beli terkini. Entitas menggunakan teknik seperti mode biaya standar, metode eceran, atau harga beli terkini untuk mengukur biaya persediaan jika hasilnya mendekati biaya. Selanjutnya, rumus biaya. Entitas mengukur rumus biaya persediaan dari item yang secara umum tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang diproduksi dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi spesifik biaya individual. Selanjutnya, penurunan nilai persediaan, yaitu jumlah tercatat tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Jika item persediaan mengalami penurunan nilai, paragraf tersebut mensyaratkan entitas untuk mengukur persediaan pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dan untuk mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, pengakuan sebagai beban. Ketika persediaan dijual, entitas mengakui jumlah tercatat persediaan tersebut sebagai beban dalam periode di mana pendapatan terkait diakui. Selanjutnya, pengungkapan. A. Kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk mengatur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. B. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas.
Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. D. Rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam laba rugi sesuai dengan bab 7 penurunan nilai aset. E. Total jumlah tercatat pada persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan untuk liabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 15 yaitu investasi pada Ventura bersama. Definisi Ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian atas suatu aktivitas ekonomik dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasi strategis terkait dengan aktivitas tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak melakukan aktivitas ekonomik yang merupakan subjek pengendalian bersama. Pengendalian bersama operasi. Operasi beberapa Ventura bersama melibatkan penggunaan aset dan sumber daya lain daripada pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan, atau badan usaha lain. Setiap venturar menggunakan aset tetap dan mengelola sendiri persediaannya. Setiap venturar menggunakan aset, beban, dan liabilitas serta mencari pendanaannya sendiri. Pengendalian bersama aset. Beberapa ventura bersama meliputi pengendalian bersama dan seringkali kepemilikan bersama oleh venturar atau satu atau lebih aset yang dikontribusikan atau diperoleh untuk tujuan ventura bersama serta didedikasikan untuk tujuan ventura bersama tersebut. Pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan atau badan usaha lain di mana setiap venturar memiliki kepentingan. Entitas beroperasi dengan cara yang sama seperti entitas lainnya, kecuali bahwa pengaturan kontraktual atau venturar menetapkan pengendalian bersama atas aktivitas ekonomik tersebut. Pengukuran pemilihan kebijakan akuntansi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu modal biaya. Venturar mengukur investasi dalam pengendalian bersama entitas. Juga venturar mengakui distribusi yang diterima dari investasi sebagai penghasilan dari akumulasi laba pengendalian bersama. Yang kedua, modal ekuitas. Venturar mengukur investasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan metode ekuitas menggunakan prosedur. Yang ketiga, metode nilai wajar. Pada pengakuan awal investasi dalam pengendalian bersama entitas, venturar mengukurnya pada harga transaksi. Harga transaksi tidak termasuk biaya transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, venturar mengukur investasinya dalam pengendalian bersama entitas pada nilai wajar. Dengan perubahan pada nilai wajar, diakui dalam laba rugi. Transaksi antara venturar dan ventura bersama. Ketika venturar memberikan kontribusi atau menjual aset kepada ventura bersama, maka pengakuan bagian keuntungan atau kerugian dari transaksi mencerminkan substansi transaksi tersebut. Ketika venturar membeli aset dari ventura bersama, maka venturar tidak mengakui bagiannya atas laba ventura bersama dari transaksi tersebut sampai venturar menjual kembali aset tersebut kepada pihak independen. Jika investor tidak memiliki pengendalian bersama, investor dalam ventura bersama yang tidak memiliki pengendalian bersama mencatat investasi tersebut. Untuk pengendalian bersama, entitas yang dicatat sesuai dengan metode ekuitas, venturar membuat pengungkapan yang dicatat sesuai dengan model nilai wajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dea Belia. Saya akan menjelaskan materi pada bab 14, yaitu investasi pada entitas asosiasi. Entitas asosiasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan investor yang bukan merupakan entitas induk tetapi memiliki investasi dalam satu atau lebih entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan dan yang bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama, termasuk entitas tidak berbadan hukum seperti persekutuan. Untuk bagian pengukuran dan pemilihan kebijakan akuntansi, investor mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, model biaya, kedua metode ekuitas, yang ketiga model nilai wajar. Model biaya.
Investor mengakui dividen dan distribusi lain yang diterima dari investasi sebagai penghasil tanpa memperhatikan apakah distribusi adalah dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau setelah tanggal akuisisi. Yang kedua, model ekuitas. Menurut metode ekuitas, investasi ekuitas awalnya diakui pada harga transaksi termasuk biaya transaksi dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dari yang pertama, distribusi dan penyesuaian lain ke jumlah tercatat. Yang kedua, hak suara potensial. Yang ketiga, goodwill implisit dan penyesuaian nilai wajar. Yang keempat, penurunan nilai. Yang kelima, transaksi investor dengan entitas asosiasi. Yang keenam, tanggal laporan keuangan entitas asosiasi. Yang ketujuh, kebijakan akuntansi entitas asosiasi. Yang kedelapan, kerugian yang melebihi investasi. Yang kesembilan, penghentian metode ekuitas. Untuk yang ketiga, yaitu model nilai wajar. Pada setiap tanggal pelaporan, investor mengukur investasinya pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Dengan perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi, menggunakan pedoman pengukuran nilai wajar. Investor yang menggunakan model nilai wajar menggunakan model biaya untuk investasi pada entitas asosiasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan menggunakan pengungkapan yang pertama kebijakan akuntansi atas investasi pada entitas asosiasi. Yang kedua, jumlah tercatat atas investasi pada entitas asosiasi. Yang ketiga, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yang memiliki kuotasi harga publikasian. Untuk investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, investor mengungkapkan secara terpisah bagiannya dalam laba rugi entitas asosiasi dan bagiannya dalam operasi yang dihentikan dari entitas asosiasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.